sesi kedua mempelai bersama kedua orang tua dan keluarga.
Tabita Tibelda Tanamal saat ini dilaksanakan dan berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Amin. Kepada Tuhanlah segala pujian, mada syukur, dan hormat dan kemuliaan. Karena Dia yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kebahagiaan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Engkau Maha Kasih dan berlimpah kasih karunia kepada kami umat-Mu. Engkau menghendaki agar laki-laki dan perempuan hidup serta dalam karya penciptaan-Mu dengan membangun hidup berumah tangga. Pandanglah kedua mempelai ini, Rehua Batara Sakti Sibuya dengan Tabita Tibelda Tanamal, yang menanggapi panggilan-Mu untuk hidup berkeluarga. Berkatilah mereka agar mereka mampu menghadirkan kasih-Mu dalam kehidupan mereka berkeluarga, baik dalam suka maupun duka. Di dalam Kristus Yesus Putra-Mu, indahkanlah seruan kami. Amin. Silakan duduk kembali. Bersama pujian dari lagu Bala Memenuhi Kita. Ini
Yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai hati dan pikiran saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita teristimewa kepada Rewan dan Tabita. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, kasih hanya ada satu rumus, yaitu dua pihak. Pihak ketiga hati-hati. Kasih tidak pernah satu pihak, harus dua pihak. Itu makanya Paulus berkata, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing. Jadi dalam hal ini Paulus sudah mengingatkan di ayat-ayat sebelumnya dalam Efesus 5, pernikahan itu sebenarnya adalah gambaran hubungan Kristus kepada jemaat. Maka berarti sekarang berkata, perkawinan atau pernikahan itu adalah murni aksi fisik, tetapi masuklah kepada pemahaman yang benar. Perkawinan, pernikahan adalah hubungan jemaat dengan Kristus. Kristus adalah kepala, jemaat adalah anggota. Kristus mempelai laki-laki dan jemaatlah mempelai perempuan. Maka kalau di orang Batak, perempuan merasa bahwa dia lebih rendah daripada laki-laki karena ada perkataan firman Tuhan, hai perempuan, tunduklah kepada suami. Maka perempuan berpikir, waduh, hebat sekali laki-lakinya, perempuan harus tunduk. Jadi kalau Bapak Siboya itu benar, Lina tunduk sama Pak RW. Tadi waktu jalan ke depan ini, kalau melihat Pak RW kan tunduknya. Jadi dalam hal ini kita mau memahami bahwa sebelum mengetahui siapa laki-laki, sebelum mengetahui apa fungsi Kristus,
mengetahui apa fungsi kepala, maka orang berpikir laki-laki itu terlalu enak. Apa yang dicerminkan oleh Kristus, dia rela mati untuk jemaat. Itulah sebenarnya suami. Itulah sebenarnya laki-laki. Kalau ada laki-laki tidak rela mati untuk istrinya, itu bukanlah berkat yang sesungguhnya. Sehingga jemaat kalau masih ragu, si Tabita misalnya atau keluarga tanaman masih berpikir, baru tersisa enggak nanti guru kami, anak kami. Kadang ada seperti itu, masih diragukan. Anak perempuannya bakal tersisa. Sehingga Alkitab mau mengingatkan laki-laki harus seperti Kristus. Hilanglah keraguan kita, perempuan tersiksa karena laki-laki. Sehingga dikatakan berbahagialah perempuan jika laki-laki berhati Kristus, karena dia tidak akan mungkin menderita. Sehingga dalam hal ini, cukupkah hanya laki-laki yang mengasihi? Cukupkah hanya laki-laki yang menyerahkan nyawanya itu? Cukupkah laki-laki sudah berbuat segala sesuatu untuk istrinya? Bagi firman ini dikatakan masing-masing. Tidak ada enak sendiri, tidak ada susah sendiri, masing-masing. Memang orang Batak tidak ada kamus bahasa Batak satu daging. Itu bahasa firman Tuhan yang ditulis dalam bahasa Batak, satu daging, berbeda daging. Makanya orang Batak itu mengangkat istilah dongan sarite, dongan kawan, kawan tentang kawan, curiga jalan terus. Sehingga perkawinan orang Batak itu bisa dicurigai. Apakah laki-laki serius atau tidak? Apakah perempuan ini serius atau tidak? Itu karena persiapan orang Batak dalam perkawinan sebelum Injil datang menyebut dongan sarite, artinya kawan bersama, sebatas kawan. Jadi zaman dulu sebelum Injil datang, bahkan setelah Injil datang ke tanah Batak, hampir tidak pernah kita lihat bergandengan suami dengan istri. Jadi dulu kalau ke gereja saja orang Batak itu baris satu, suaminya depan, istrinya belakang. Kalau mau dilomba istrinya belakang Pak. Karena hal satu daging belum dimaknai dengan sesungguhnya. Tapi setelah datang Injil, berbeda daging menjadi satu daging, maka mulai merasakan kasih Kristus yang sebenarnya adalah kebersamaan. Jadi ini perlu dicatat bahwa keberadaan hidup kita yang tercukupkan adalah kebersamaan. Kami keluarga besar, anak-anak orang tua saya, kami banyak, tapi ekonominya tidak terlalu bagus. Kenapa semua terjadi? Televisi tadilah iklan. Kenapa cukup? Padahal keuangan minim, kami banyak. Memang saya banyak belajar. Inti kecukupan adalah kebersamaan.
untuk mendahului yang lain. Dan pernah kejadian, abang saya sendiri duluan makan, akhirnya pada hari semua tidak cukup, marahlah orang tua, marahlah bapak saya. Dan juga siapa yang terlambat makan nggak dapat lagi. Jadi kebersamaan itu diuji. Tidak ada yang mendahului, tidak ada terbelakang. Selama bersama semua cukup. Suatu saat kami uji, waktu saya di Palembang dengan majelis, ayo masing-masing pesan makanannya, 1 porsi 1 orang. Jadi kami makan, mereka makan habis semua. Enak sekali Pak Pendeta, ditraktir Pak Pendeta, enak sekali. Coba orang yang minta kita Pendeta, enak sekali Pak ditraktir. Jadi saya belum memberitahukan artinya. Kemudian di minggu berikutnya kami makan, yang kami pesan 3 porsi, kami lebih dari 3 orang, 3 porsi. Dan 3 porsi ini mari kita ambil masing-masing kepada piring yang kosong di sana. Diambil semua, habis yang 3 piring. Saya tanya, kenyang Pak Pendeta? Jadi tadinya 1 orang 1 porsi juga kenyang, tetapi ini 3 porsi juga kenyang. Rahasianya adalah bersama. Jadi semua keluarga di sini jangan tinggalkan keluarga, tetap bersama. Ritual dan Tabita tetap bersama. Jangan berpikir uang tidak cukup. Kalian bersama semua cukup. Semua yang hadir sini jangan ragukan uang yang ada pada. Apakah itu cukup atau tidak? Tetaplah bersama. Maka egoisme penghancur ekonomi. Siapapun di dalam hidup berkelompok, kalau ada orang yang egois, itu akan menghancurkan ekonomi kelompok. Kesanggupan kita bersama adalah kecukupan yang Kristus. Itu makanya kita berkata, jangan khawatir. Karena apa? Bukan soal yang ada itu yang menjadi tidak bisa lagi kita nikmati. Masalahnya ada orang tidak mau bersama. Cara kerja iblis menghancurkan satu kelompok atau menghancurkan pasangan. Dia memupuk egoisme. Jadi Bapak Ibu bertanda kamu dengan cara mau bersama. Jadi sekarang ritual di sini dikatakan kasih Tabita seperti dirimu sendiri. Maka orang kalau tidak mengasihi istrinya, tidak mungkin dia melakukan hal yang baik kepada orang lain. Maka ritual tidak ada lagi waktu untuk kembali ke masalah. Ini waktunya masa ke masa dengan bersama, masa bersama dengan istri dan kita. Itulah dengan kasih dan Kristus. Dan tapi di sini hanya diingatkan hormati suami. Setelah saya renungkan, orang biasa menghormati. Kita juga bertemu tadi saling hormat. Kami di konsistori saling hormat. Tetapi setelah saya gali pengertian dari hormat, ternyata seseorang sanggup menghormati yang lain kalau dia merendahkan dirinya. Itulah hormat
yang tertulis di sini. Saya tidak mungkin menghormati Bapak Ibu dan Saudara kalau saya belum merendahkan diri. Kalau belum saya menempatkan Bapak Ibu lebih dari saya, tidak mungkin saya menghormati. Istri perlu merendahkan hati. Itulah hormat. Dan itulah jemaat. Kristus adalah mempelai laki-laki. Jemaat adalah mempelai perempuan. Jemaat perlu merendahkan hati kepada Kristus. Jadi mari bersahabat lebih lagi. Mari saling menghormati. Tapi rahasia firman Tuhan mengingatkan, rendahkan dulu hati. Pasti dapat menghormati. Nah, kepada Amang Siboya dan Dina, karena memang baru tadi ini saya melayani pernikahan orang tua yang duluan datang. Biasanya kan pengantin kan, apalagi di Medan kan pengantin yang di depan, orang tua di belakang. Maka tadi sempat sedih, sebenarnya siapa yang mau saya berkati ini? Karena memang Abang Erwin tadi, dia setiap proses di gereja di waktu jemaat kan, dan seperti itu saya lihat teduhnya. Ini teduh sekali. Mulai hari ini teruslah proses seperti itu. Di Nangrina juga saya lihat, ini betul-betul merakyat istilahnya. Keluarga di sini seperti itu. Ada hal yang luar biasa. Kadang orang tua itu aksesorisnya lebih dari pengantin. Karena dari kalau ini itu sudah berkati dari acara ini. Kepada anak-anak juga saya katakan, Bapak pasti dekat kepada Tuhan karena rajin bersyukur saya. Jadi orang yang rajin bersyukur itu dekat kepada Tuhan. Jadi inilah hal yang saya pandang yang luar biasa. Bu Barbara dengan begitu hebat. Tapi Ridwan dan Tabita memang mereka dalam kesederhanaan punya pengharapan pada Tuhan. Dan kami jemaat juga keluarga punya pengharapan, punya mimpi kepada Tuhan. Bahkan dunia ini sedang merindukan kalian bisa sebagai saksi pernikahan yang diikat oleh kasih Kristus. Kami juga, apalagi saya secara pribadi, luar biasa pengharapan saya kepada Tuhan berdua. Melalui Tuhan berdua masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan karena Tuhan dapat membangun rumah tangga dengan baik. Dan keistimewaan mereka berdua memang ini yang unik. Datang kedua sama si Tabita, Pak Pendeta masih bisa mengingatkan walau sudah diberkati itu aja saya. Tapi yang kedua lah yang bilang seperti itu bagi saya. Kalau yang lainnya setelah pernikahan Pak bebas semua. Tidak ada bimbingan, tidak ada lagi nasihat. Tapi luar biasa. Jadi Abang Erwin dan Rina ini luar biasa. Abang sampaikan dia meniru bapaknya sama anaknya. Dan kepada Bapak Tanaman dan Bu Barbara juga, tapi ini memang luar biasa. Dan memang mereka menunjukkan sesuatu yang hebat. Jadi berbahagialah Ibu Barbara yang melahirkan Tabita di sini. Jadi Ridwan dan Tabita tetap sayang sama orang tua, hormat sama orang tua, jangan dibeda-bedakan mereka. Mereka sungguh berdua. Saya kenal. Sekali saya melihat seseorang, saya bisa mengenali jiwanya. Jadi orang tua juga orang tua yang baik. Baru saya mengenal Ibu Barbara. Saya setelah lihat ini orang yang baik ini, supaya senang dia. Tapi kita mau senang. Karena apa? Karena memang kita semua orang baik. Jadi saya punya rumus
Jika seseorang itu baik, dia suka memuliakan Tuhan. Jadi jangan lihat perilakunya, jangan lihat aksi fisiknya, ingatlah ini. Kalau dia orang baik, dia sangat suka untuk memuliakan Tuhan. Jadi selamat kepada Ridwan. Inilah poinnya, dan awalmu menjadi seorang berhati Kristus. Hati Kristus tidak pernah menyatu, maka Ridwan juga tidak akan pernah menyakiti Tabita. Saya seperti itu, yakin. Dan Tabita juga berhati seperti jemaat Kristus yang menghormati Kristus sebagai mempelai Tuhan. Seperti itulah Tuhan juga menginginkan, menghormati Ridwan. Tapi ada syarat, merendahkan hati dengan santun. Jadi berbahagialah Ridwan punya istri yang cakap. Bukan hanya cantik, tapi dia juga penasih. 11 tahun engkau menggantung keputusan ini. Dan tadi akan menunggunya terus. Inilah kebahagiaannya. Saya tahu waktu prosesi tadi kau sangat terharu. Tapi inilah hari bahagia untukmu. Karena Ridwan bersedia mengasihimu. Jadi Ridwan, ingat, tidak ada perceraian. Amin. Tapi kita juga ya, sehebat apapun berkaitan pun ini tidak ada perceraian. Amin. Kita berdoa. Bapa surgawi, Bapa pemilik kasih, dan Engkau adalah kasih itu sendiri. Mengenalmu, menjadikan kami mengerti jalan-jalan Tuhan, mengikutimu, memahami segala sesuatu akan kami kalahkan melalui kasih Kristus. Bersamamu kami tahu bahwa kami kuat, kami sanggup, dan kami tahu kesetiaanmu membuat kami ada dalam firman. Terpujilah Bapa, Engkau yang mengikat perkawinan mereka dalam kasih. Kedua orang tua masing-masing, keluarga Masiwe, keluarga Bapak dan anak, berbahagia memiliki anak-anaknya yang sanggup mengenal dekat bersama Kristus. Kesaksian mereka melihat anaknya dalam perkawinan ini adalah kebahagiaan yang tidak dapat mereka tulis. Dalam doa, dalam pengharapan, dalam impian kami bahwa Ridwan dan Tabita adalah keluarga yang setia karena Kristus. Terpujilah Bapa, dalam nama kami berdoa. Amin. Nyanyi.
karena itu dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, ia sudah berbuat zina. Dengan Allah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu, hai suami, kasih istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk meneruskannya. Dan kepada perempuan itu dia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Setelah saudara berdua mendengarkan penjelasan di atas, saya sebagai hamba Tuhan mengundang saudara untuk menyatakan ikrar di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Hendaklah saudara berdua menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut dengan setulus hati di hadapan jemaat Tuhan. Saudara Reuel Batara Sakti Sibuya, apakah engkau menghendaki Tabita Tiberda Tanama menjadi istrimu? Bersediakah engkau dituntun oleh Tuhan melalui firman-Nya dan mengasihi istrimu dengan sepenuh hati? Bersediakah engkau setia, menyayangi, mendukung dan menolong dia dalam keadaan sehat ataupun sakit, suka duka, kaya miskin, baik maupun buruk sepanjang hidup kamu berdua? Jika engkau bersedia, jawablah. Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Saudari Tabita Tiberda Tanama, apakah engkau menghendaki Reuel Batara Sakti Sibuya menjadi suamimu? Bersediakah engkau dituntun oleh bimbingan Tuhan melalui firman dan mengasihi suamimu dengan sepenuh hati? Bersediakah engkau setia, menyayangi, mendukung dan menolong dia dalam keadaan sehat atau sakit, suka duka, kaya miskin, baik maupun buruk sepanjang hidup kamu berdua? Jika kamu bersedia, jawablah. Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan memberi kekuatan kepada saya. Sekarang sambil berjabat tangan, berjanjilah satu sama lain di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Saya Reuel Batara Sakti Sibuya, ya, bersaksi di hadapan Tuhan dan jemaatnya, menerima engkau Tabita Tiberda Tanama sebagai istriku. Aku berjanji akan setia padamu sebagai istriku
cincin ini adalah sebagai tanda cinta kasih kalian berdua, dan ini adalah merupakan suatu tanda supaya kalian memperhatikan cinta kasih kalian seperti ini dan sematkan satu dengan yang lain. Kita tidak ada nama, terimalah cincin ini sebagai tanda cinta kasihku kepadamu. Ritual Bataan Buya, terimalah cincin ini sebagai lambang kasih dan kesetiaanku kepadamu. Artinya dalam kata-kata yang menyampaikan sepanjang pada di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyatakan sesungguhnya yang dipersatukan tidak boleh bicara kosong. Selamat berbahagia, Batara dan Kawita. Tuhan Yesus berkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kepada Batara dan Tabita, kami atas nama majelis dan seluruh jemaat GKP Menteng mengucapkan selamat atas keberkatan pernikahan kalian. Berserahkan selalu pada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus memberkati pernikahan kalian. Dan sebagai ungkapan rasa sukacita kami, di sini kami akan memberikan cinta mata berupa Alkitab. Jadikanlah firman Tuhan sebagai dasar dan pedoman dalam mengarungi rumah tangga kalian. Tuhan Yesus memberkati.
bernyanyi itu jemaat 318 ayat 1 sampai 2. Rasa
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkau sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan Tuhan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan umat ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turun menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin.
terima kasih untuk Bapak Pendeta, PHJ, Majelis, dan seluruh jemaat GKPI Menteng yang boleh meringankan kaki untuk datang ke pesta pemberkatan bere kami, Batara dan Tabita ya. Ini baru pertama bertemu sama tulang ya. Ya, selamat buat Tabita dan Batara ya. Nah, terima kasih juga buat pelayanan PP Pemuda Pemudi, vokal grup dari keluarga Toisuta Tanamal, dan juga yang bertugas pada hari ini, Sola Gracia juga. Semoga pelayanan berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk Batara dan Tabita, sekali lagi pulang mengucapkan selamat, dan juga tuan pitok saya, Mama Batara dan Naek, sudah mengantarkan bede kami, Batara. Semoga Naek dan Tito sehat-sehat, cepat nanti mendapat omongan cucu MC. Juga keluarga Ibu Tanamal ya Bu ya, sekali lagi selamat juga atas pernikahan putrinya kepada bere kami Batara. Kita semua di sini berbahagia melihat mereka berdua. Nah, Batara macet pulang, ya mungkin 1-2 bulan, 3 bulan masih mesra-mesra lah, biasa itu pengantin baru. Habis setelah itu nanti baru nampak ininya, kata orang sana keluarnya. Selamat berbahagia Batara dan Tabita. Tuhan Yesus memberkati. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white.
tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live and love you, will have and hold you. You look so beautifully white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautifully white tonight. Oh, you look so beautifully white. So beautifully white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go. And I walk her down the aisle. She looks so beautifully white. You look so beautifully white. So as long as I live and love you, will have and hold you. You look so beautifully white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautifully white tonight. You look so beautifully white tonight. From this moment, life has begun. From this moment, you are the one. Right beside you is where I belong. From this moment on, from this moment, I have been blessed. I live only for your happiness and for your love. I'd give my last breath. From this moment on, I give my hand to you with all my heart. I can't wait to live my life with you. I can't wait to start. You and I will never be apart. My dreams came true because of you. From this moment,
Sasaraho dirohaki mangingani pikiraki berbunga-bunga rohaki alani denggani basah Sasaraho dingoluki manggohinang kaki Naso jadi mubah Noko di pangan rohaki Ikon rapita dua Ratu dorong marang tutorua Yot mata ngako hasia Say ho, ho di lampuku Nang sasadaho di rohaki Say ho maho di ngoki Sasadaho di ngoki Manggohi nang Say ho, ho di lampuku Nang sasadaho di rohaki Say ho maho di ngoruki Ikon rapita dua Ratu dorok marang tutorua Yot mata ngako hasia Haolau macai gobo Asa say ho, ho di lampuku Nang sasadaho di rohaki Say ho maho di ngoruki Sasadaho di rohaki Say ho maho di ngoruki Dua holon nunga sada holong mina holoki Dua roha nunga domu di padamu Tuhani Dongaku kabe dongan mekel dongan susah unang mehita masira saleleng di tanah
Selilang di tanah haholongi mama sebelum makalongi ale hasudungan ay nangah hupilita ay nangah hutoda ikon homanong aku ito dengan matua haholongi mahal seorang makalongi ale hasudungan ay nangah hupilita ay nangah hutoda ikon homanong aku ito dengan matua dengan matua dengan matua. Nang sapuban si majujung mi muse nang maupe mangalak kahotahe tong doho uli dirohaki horona upagak di mataku Tiki togos, tiki lomos, nanggotos rohami Satoki pedaku tarikon ho Satoki pedaku pasopu ho Asia Gajang mau murmiasa dong aku mikir gajang mau bermiasa dong aku tangi
masak ahape songgop tu pikiranmu. Daku tadi koko, daku pahola, hamateani iko pada miuku. Gajang